SMK di Kota Bandung yang menjadi apa ya? Saya pikir ini salah satu pendidikan bagi anak muda sekarang untuk mempersiapkan masa depan kehidupan mereka dengan cara apa? Dengan ekonomi mandiri. Caranya adalah berbisnis. Maka hari ini kita akan berbicara bisnis banyak bersama presenter kita saat ini. Nah, kita buka saja dalam pertemuan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua yang ada join dalam Zoom ini diberi kesehatan, dan saya ucapkan terima kasih kepada instruktur kita yang sudah standby selalu dalam kegiatan ini. Semoga segala kegiatan kita menjadi amal ibadah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk mendirect tentang bisnis di masa pandemi ini yang dilakukan oleh anak-anak muda. Silakan Ibu Herianti Herdiani STGRMM. Ya, terima kasih Pak Rival. Jadi hari ini yang akan present adalah Asri Baris Kamal. Ananda ini adalah siswa kelas 10 ya di SMKN Angkasa 2 di SMK Angkasa 2 Margahayu ya, betul ya. Nah, dan Ananda Asri ini adalah kompetensi keahliannya administrasi perkantoran. Ya, semangatnya itu sangat tinggi sekali, tertuang dari judul yang akan dipresentasikannya, yaitu memulai bisnis dari sekarang. Katanya di sini adalah langkah awal adalah mencoba. Ini cocok sekali, apalagi Asri yang usianya ini masih 15 tahun, memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk mengeksplor, apalagi di masa pandemi ini adalah bisnis menjadi pilihan utama untuk semua kalangan ya, karena dari masa pandemi ini orang-orang yang bekerja di sebuah instansi itu sangat terdampak sekali. Tetapi yang namanya bisnis, ya apapun yang dilakukannya atau produknya itu masih tetap berpengaruh meskipun situasinya di masa pandemi ini. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja kepada presenter kita, Asri Baris Kamal. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Rival dan Bu Eri kesambutannya. Izin share screen. Terdengar ya suaranya? Terdengar dengan jelas. Jadi bahasan kita hari ini mulai bisnis dari sekarang. Dan langkah pertamanya adalah memulainya. Apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu produk, baik barang itu atau jasa. Kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu business yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Dalam konteks aktivitas, pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional atau industri untuk memperoleh keuntungan. Jadi dapat dipahami ya bahwa bisnis itu merujuk pada 3 hal, yaitu badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis. Harus ada badan usahanya untuk mencari keuntungan sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal, seluruh aktivitas pada komunitas produsen barang dan jasa. Menurut Dicek, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan
bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadi aktivitas tersebut. Mengapa harus bisnis? Bisnis itu mempunyai tujuan dasarnya dari semua bisnis adalah untuk mendapatkan laba tentunya dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada beberapa tujuan lanjutan. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Pastinya dong kita mau untung dari bisnis gitu kan. Yang kedua, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita memproduksi dan menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tentunya kita berbisnis tidak bisa sendiri ya, pastinya harus ada orang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan prestis dan prestasi. Semua kegiatan bisnis berfungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah. Secara umum ada beberapa fungsi bisnis, yaitu yang pertama from utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya perusahaan furniture, perusahaan jasa keuangan. Yang kedua ada fungsi place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan baik itu barang maupun jasa. Yang keempat ada time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Nah, menurut Steinhoff dalam bukunya The World of Business pada tahun 1979, ada 3 fungsi utama dari suatu bisnis, yaitu yang pertama, acquiring raw material, yaitu untuk mencari bahan mentah. Yang kedua, manufacturing raw material into product, yaitu mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga, distributing product to consumers, yaitu untuk menyalurkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Apa saja jenis-jenis bisnis? Yang pertama ada bisnis manufaktur. Manufaktur adalah bisnis di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Pelaku usaha di bidang manufaktur adalah produsen yang mengembangkan suatu produk dan menjual ke konsumen baik secara langsung maupun melalui perantara atau distributor. Beberapa contoh bidang bisnis di bidang manufaktur antara lainnya pabrik plastik, pabrik baja, tekstil, dan lain-lain. Yang kedua ada bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak berwujud, yaitu jasa atau layanan kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya jasa perawatan, misalnya salon, jasa pendidikan, misalnya sekolah, jasa kesehatan, misalnya rumah sakit, jasa keuangan, misalnya bank, jasa konsultan, misalnya konsultan keuangan, dan jasa konstruksi bangunan. Yang ketiga, bisnis perdagangan. Perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen atau mitra lainnya, lalu menjual kembali produk tersebut secara eceran ke konsumen akhir.
Jenis bisnis ini berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Contohnya toko kelontong, toko pakaian, toko grosir, supermarket, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya menambang atau menggali barang tambang di dalam bumi, di mana produk yang dihasilkan merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Contohnya tambang emas, tambang minyak bumi, tambang gas bumi, tambang tembaga, dan lain-lain. Yang terakhir ada bisnis agraris. Bisnis agraris atau agribisnis adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contohnya, bercocok tanam di sawah, perusahaan kebun kelapa sawit, budidaya taman, obat atau herbal, perkebunan sayur organik, dan lain sebagainya. Nah, tanggapan aku tentang bisnis dan pengalaman aku dimulai dari mencoba ya. Bisnis menurut aku adalah hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang harus dicoba menurut aku. Bisa menjadi penghasilan tambahan atau penghasilan utama. Di masa pandemi ini banyak orang yang memulai bisnisnya. Karena faktor ekonomi yang menurun, jadi banyak orang yang berlomba-lomba mencoba berbisnis. Apalagi banyak platform untuk membuka toko online, misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Saya juga pernah berjualan online karena lebih gampang, lebih mudah, dan tidak perlu modal banyak. Tidak perlu sewa toko, tidak perlu mengeluarkan stok yang banyak, bisa pre-order, bisa bahkan saya bisa menjual produk yang belum pernah saya pakai atau belum pernah saya coba, dan saya baru kenal sama produknya. Di bisnis ini kita bakal punya keuntungan sendiri, entah itu dalam materi ataupun pengalaman, relasi, dan lain-lain. Intinya keuntungan dalam bisnis tidak selalu berupa uang. Dalam bisnis keuntungan bisa dalam bentuk lain, misalnya diakui suatu perusahaan atas entitas yang terlibat dalam kegiatan usaha, misalnya relasi, pengalaman, dan lain-lain. Ya, segitu aja dari aku. Udah jam 1.54 ya. 6 menit lagi ke webinar yang selanjutnya. Saya serahkan kepada moderator Bu Her. Iya, silakan. Oke, terima kasih Astri atas pemaparannya, sangat luar biasa ya. Di umur 15 tahun sudah mencoba berbagai jenis bisnis ya, yang pastinya menjadi tambahan ya, karena kan Astri masih menjadi tanggung orang tua. Tapi hebat banget. Nah ini ya, seorang pembisnis yang hebat-hebat itu adalah memang yang memang memulai dari dini, sehingga nanti pengalamannya akan lebih banyak lagi ya. Termasuk bisnisnya pun tadi yang seperti dipaparkan oleh Asri itu banyak sekali, dan sekarang memang menjadi pilihan utama, apalagi di masa pandemi ini begitu. Mungkin ada tanya jawab dari audiens yang lainnya sebelum kita dikembalikan kepada host mengenai bisnis ini. Ya, Asri ini seorang siswi SMK Angkasa 2 Margahayu yang berusia 15 tahun ya, aduh kelas 10 ini. Tapi hebat, sudah mengikuti VCT, sudah berbisnis, luar biasa sekali, terus semangat. Oke. Adakah yang bertanya, Bapak Ibu?
atau yang memberi motivasi semangat untuk anak didik kita. Semoga nanti semua peserta didik juga seperti Asri ya, yang selalu semangat. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada hostnya Bapak Rival Maudiantana. Mangga. Oke, terima kasih. Jujur, ketika melihat sosok anak usia 15 tahun sudah memiliki keinginan untuk membangun ekonomi yang kuat bagi keluarganya, tentunya kita harus apresiasi dan kita harus dukung bersama supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Karena tidak ada yang berdiskusi, maka kita tutup saja pertemuan dalam seminar hari ini yang saya dipaparkan oleh Ananda Asri dengan judul Mulailah Berbisnis dari Sekarang. Kenapa bisnis? Karena bisnis adalah merupakan salah satu modal untuk membentuk ekonomi yang kuat. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah join pada pertemuan Zoom meeting hari ini, dan terima kasih juga kepada instruktur kita, Ibu Bapak yang sudah hadir dan Anda yang sudah mempresentasikan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.